الذي بعث نبينا محمدا رحمة الأنام الصلاة والسلام على السادة الكرام وعلى آله وصحبه ذوي الهداية والكرام. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang kerap kali hangat dibicarakan. Stigma negatif anti negara kesatuan Republik Indonesia dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang nasionalis, sementara kelompok yang lain dituduh berusaha untuk menepis. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, betapa miris keadaan negara Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah dikarenakan perbedaan suku, bangsa maupun agama, membuat bangsa Indonesia tenggelam dalam ranah yang begitu menyedihkan. Padahal komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari warga negara sebagai sikap pembelaan. Cinta tanah air menjadi doktrin yang sudah tertancap dalam tatanan kehidupan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan sebaliknya menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat bangsa Indonesia terjebak di ambang bencana. Padahal Islam, hadirin, sejak 14 abad yang silam telah membangun peradaban dunia atas dasar persaudaraan dan persamaan sesama manusia tanpa memandang ras, suku maupun agama. Lantas, bagaimanakah konsep nasionalisme dalam Islam? Untuk menjawabnya, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Nasionalisme dalam konsep Islam, dengan landasan ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Innallaha yuhibbul muqsitin. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan bahwa di antara sebabnya turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asma meminta pendapat, "Ya Rasulullah, aku didatangi ibu kandungku Siti Utailah, seorang yang musyrikah." Kemudian Asma bertanya kembali, "Bolehkah aku berbuat baik padanya sedangkan dia seorang yang musyrikah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, tentu saja boleh." Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak membuat agamamu terkucil dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu sendiri sehingga kamu merasa terpencil. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari jilid ke-8 halaman 321 sampai dengan 322. Beliau menjelaskan bahwa kalimat antabarruhum wa tuqsitu ilaihim yang bermakna perintah kepada seluruh manusia untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap semua orang kafir dimanapun, kapanpun selama mereka masih berlaku santun. Hadirin ma'asyiral muslimin, calon-calon penghuni surga, nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan masyarakat untuk hidup dalam satu negara kesatuan atas dasar persaudaraan dan persamaan. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara sama-sama mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang sudah terpendam dalam asa dan cita-cita. Saudaraku, isu anti NKRI dan anti kebinekaan yang pada saat ini muncul karena persoalan politik dan sosial yang amburadul merambat ke persoalan-persoalan lain yang timbul. Kita
seperti bercerai-berai dan merasa terpukul, sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ungkapan bijak menyatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk membangun semangat persaudaraan menuju Indonesia Jaya. Untuk meraih kemuliaan, mari kita renungkan kalam Allah dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617, beliau menjelaskan bahwa kalimat syu'uba dan qabaila merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa atau nation and tribe. Demikian pula yang diungkapkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran jilid ke-10 halaman 401 sampai dengan 402. Beliau menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu yang berarti keharmonisan, bahwasanya setiap manusia itu dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan sebaliknya menimbulkan perpecahan dan menjadikan perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Nauzubillahi min zalik. Struktur sosial yang demikian unik ini tidak lain hanyalah mahakarya Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya lil musyarakati bainas naini fa'akin,
Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, dapat kiranya diambil kesimpulan pertama, semangat nasionalisme merupakan sikap perwujudan dari iman yang benar, yakni adanya rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Dan yang terakhir, semangat nasionalisme merupakan sikap perwujudan dari iman yang benar, yakni adanya sikap toleransi antar umat beragama serta rasa rela berkorban demi negeri Indonesia tercinta menuju Indonesia Jaya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi